Assalamualaikum, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman yang lagi viral ya. Namanya adalah Monstera andersoni atau kita familiar menyebutnya dengan tanaman janda bolong. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai cara merawat dan cara pengembangbiakannya ya. Pada dasarnya tanaman janda bolong ini menyukai media tanaman yang sedikit lembab, tidak terlalu poros. Jadi kalau kita mau memisahkan, yang pertama kali yang harus kita siapkan adalah media tanamnya. Karena dia menyukai yang lembab, kita nyiapkannya perbandingan medianya 2:1 ya. 2 tanah, 1 sekam dan 1 humus. Untuk cara perkembangbiakannya, selain vegetatif atau melalui anakan, kita juga bisa melalui stek batang. Stek batang itu gimana caranya? Kalau pada tanaman janda bolong, ini pada dahannya itu akan ada keluar akar atau yang disebut dengan climbing root. Nah, pada climbing root itu kita potong dengan harapan nanti bisa memberikan nutrisi makanan pada tanaman baru yang baru kita stek atau kita potong. Setelah itu kita tambahkan ya medianya, jangan terlalu poros. Yang pasti media yang penting yang harus kita siapkan adalah sekam. Pada dasarnya selain sekam, sebenarnya janda bolong juga bisa ya ditanam untuk di media air. Jadi kita tinggal menambahkan aja di botol yang berisi air. Kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa ini disebut dengan tanaman janda bolong? Jadi saya pernah membaca nih di buku tanaman. Ada sekelompok peneliti berspekulasi bahwa lubang pada daun itu disebabkan oleh proses preforasi, yaitu proses pelubangan akibat tetesan air yang cukup intens dan terus-menerus, sehingga mengakibatkan daunnya bolong. Tapi karena kalau kita menyebutnya Monstera andersoni kan agak susah, jadi rata-rata masyarakat kita menyebutnya dengan janda bolong atau Monstera janda bolong. Secara umum atau ciri khas dari tanaman janda bolong ini adalah memiliki ukuran daun besar dan lonjong. Dia cenderung berbentuk panjang dan lentik ya. Selain itu ciri khas yang utamanya berwarna hijau pekat, meskipun sekarang mulai bermunculan Monstera andersoni yang variegata ya, dan itu harganya luar biasa selangit. Karena meskipun ini tidak variegata pun juga memiliki nilai ekonomis tinggi ya. Selain itu, selain bentuknya yang khas, ada ciri khas lain yang mencolok, yaitu lubang pada daun yang mengikuti alur daun atau biasa kita sebut dengan menjari. Nah, kelihatan kan? Jadi lubangnya ini berbentuk menjari. Tanaman janda bolong ini tidak seperti tanaman tropis lainnya ya. Dia memiliki toleransi tinggi untuk ditempatkan di dalam ruangan karena dia tidak terlalu memerlukan cahaya matahari yang intens. Oleh sebab itu, karena memiliki toleransi yang tinggi terhadap kelembapan, dia juga tahan loh terhadap pendingin ruangan. Selain itu, kelebihan lainnya, dia termasuk tanaman yang tahan dari serangan hama ataupun penyakit tumbuhan, dan dia memiliki pertumbuhan tanaman yang lebih pesat dibanding tanaman yang lain. Meskipun begitu ya Sobat Kebun, kita tidak boleh lengah, tetap harus kita rawat dengan cara pemupukan secara periodik. Paling lama atau paling tidak 1 bulan sekali, jangan lupa dikasih pupuk ya. Pupuknya seperti biasa, bisa pupuk cair, pupuk NPK, dan lain sebagainya. Selain sebagai filter udara, tanaman janda bolong ini juga dipercaya sebagai simbol kesejahteraan dan panjang umur loh.
Kenapa ya kira-kira? Mungkin karena tanaman rambat ini memiliki kemampuan untuk tumbuh yang cukup pesat ya, dan dia tumbuhnya vertikal ke atas. Akarnya, akar yang tumbuh di sekitar batang, itu juga memungkinkan tanaman ini untuk bertumpu pada pohon ataupun media lain. Jadi jangan lupa ya sobat kebun, kalau kita mempunyai tanaman ini, kita siapkan turos atau tiang untuk tumpuan dari tanaman ini supaya dia tetap tegak vertikal ke atas. Jadi selain dia gampang sekali perawatannya, menarik bentuknya, dia juga mempunyai nilai ekonomis tinggi loh. Bisa jadi karena dia pertumbuhannya yang pesat, jika kita bisa juga mengembangbiakannya, dan tentu saja bisa kita selling ya. Perbedaan tanaman janda bolong yang diletakkan indoor ataupun outdoor itu yang mencolok adalah terdapat pada warna daunnya ya. Tanaman janda bolong yang indoor dia cenderung berwarna hijau pekat. Tetapi kalau yang outdoor dia biasanya agak pudar ya warna hijau pekatnya. Demikian dulu ya sobat kebun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.